adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa Iya. kabarnya nih semua adik-adik ada di rumah nih? Pada baik-baik semuanya, pada Pastinya sehat-sehat, sehat ya. sukacita ya. Nah, kembali kita ketemu di ibadah di Minggu hari ini. Iya. Tapi ada yang spesial loh Bu Christine. Apa tuh Hari yang ini spesialnya Bu Nina? Kita mau merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Iya, untuk tahun ini di masa pandemi COVID-19, perayaan Natal kita berbeda dari tahun-tahun Iya, benar, biasanya Bu ya. Christine. Biasanya adik-adik kalau perayaan Natal, wah udah pakai baju cantik, baju yang rapi, berliturgi di Iya, gereja. benar. Nah sekarang Bu, Iya. Apa yang beda? iya adik-adik Natalannya dari rumah. Oh begitu, Iya. ada liturgi juga kan Bu Ada Nina? liturgi. Ada liturgi, ada kor juga. Ada juga paduan suaranya. Iya. Tapi ada yang beda. Apanya yang beda? Nah untuk yang liturgi sama yang paduan suara, adik-adik hanya mewakili saja beberapa dari teman-temanmu ya. Jadi jangan bersedih Bu Christine. Iya, Walaupun- diwakili oleh teman-teman yang Teman-teman. tampil ya. Iya. Benar. Jadi adik-adik iya. jangan berkecil hati atau bersedih ya. Nah nanti tahun 2021 kita doakan kita bisa Natalan lagi Iya, di gereja benar. bersama-sama Ibu Guru. Iya benar, semoga kita selalu berdoa berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Benar. Supaya kita bisa kebaktian seperti biasa Iya. dan merayakan perayaan Natal seperti biasa ya. Iya Bu Christine. Oke, kemudian selain penampilan nanti ada liturgi, paduan ada paduan suara secara virtual kan? Iya. Ada apa lagi Ada ya? lagi nih. Nah biasanya nih adik-adik sekolah minggu Iya. yang drama sama yang nari Iya. vokal grup. Nah sekarang diwakili sama ibu gurunya. Wow, berarti ibu guru nih udah pada persiapan juga ya? Pasti adik-adik semuanya pada pingin, bagaimana ya penampilan ibu gurunya dan Siapa teman-teman. ya yang bernyanyi ya? Iya. Siapa yang main drama? Iya, Siapa pasti yang adik-adik. menari? Iya. Heeh. Nah, kalau begitu adik-adik harus siapkan nih semuanya. Pasti pakai baju yang cantik. Begitu juga Alkitabnya harus Iya, disiapkan ya benar. kan? Iya. Siapa tahu masih ada yang masih makan, Bu. Oh, kalau gitu cepet-cepet kita Iya. akan memulai ibadah kita. Dan kita berharap Bu Nina, adik-adik sekolah minggu mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biar Benar. bisa melihat perayaan Natal Natal sekolah sekolah minggu minggu. secara online ini berbeda dari perayaan Natal yang Benar. seperti Seperti biasanya. biasa. Iya. Nah, untuk mengawali perayaan kita di pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Ayo adik-adik, mari semuanya bangkit bangkit berdiri. berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami, supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mendengarkan liturgi yang pertama. Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1a. Pada mulanya adalah firman. Amin. Yohanes 1 ayat 1b. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Kita akan mendengarkan liturgi yang kedua. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan agar manusia hidup seturut kehendaknya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Amin. Mazmur 1 ayat 1a. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Mazmur 1 ayat 1b. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Hai siang di gunung, di bukit dan
in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke liturgi yang ketiga. Kelahiran Sang Juru Selamat telah dinubuatkan, yang kedatangannya membawa terang di tengah-tengah dunia. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Amin. Yesaya 9 ayat 5b. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesaya 9 ayat 6a. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan liturgi yang keempat. Yesus telah lahir membawa damai dan sukacita. Sambut Dia, Sang Raja di atas segala raja. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 15a. Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka dan kembali lagi ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya. Lukas 2 ayat 15b. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin.
Di suatu taman, ada 5 orang anak sekolah minggu yang sedang asik berbincang-bincang dengan wajah cemberut. Aku sedih banget. Tahun ini hadiah Natalku itu gagal. Aku minta coklat paling enak sama mamaku yang paling mahal, tapi aku dapat roti coklat. Pantasan coklat diganti sama roti, gak enak. Mamaku sibuk kerja, gak ada lagi waktu untuk memberikan anaknya hadiah Natal. Gimana aku gak sedih? Aku juga kesel, teman-teman. Tahu nggak kenapa aku kesel? Aku udah beli kacamata baru. Cantik loh. Iya, mau siap-siap jalan-jalan. Seperti biasa, aku dapat hadiah Natal jalan-jalan. Kemana? Harusnya aku pergi ke negeri Paman Sam. Iya. Tapi belum pernah ke sana loh. Iya. Ya, begitulah. Papaku banyak kali alasannya. Ya inilah, ya itulah. Tapi ternyata karena corona, teman-teman. Papaku sudah nggak kerja lagi. Kesel aku sama ya. Sama dong. Aku juga, teman-teman. Biasanya mamaku itu mau belikan aku itu baju 5 setiap banyak 5? Iya. Tapi sekarang katanya aku nggak boleh lagi dibelikan baju. Alasannya okuku sakit lah di kampung. Papaku nggak ada proyek lah. Aduh, aku kesel, teman-teman. Iya. Berarti kalian juga sama dengan aku ya. Kenapa lagi dengan aku? Kenapa? Iya. Aku males lah ngikutin Natal sekolah minggu. Kok sepatuku masih sepatu yang lama, nggak sepatu yang baru. Kan kalian tahu, biasanya aku tiap bulan mamaku nggak beli sepatu nak, nawar-nawar gitu. Ini kan tahun ini udah Desember loh. Masih cantik. Iya. Sama dong ya. Kan karena corona juga loh. Iya. Papa nggak kerja, di rumah kan. Mama nggak kerja. Iya. Jadi ya nggak beli sepatu baru. Kita jadi kena imbas ya, teman-teman ya. Aduh, teman-teman, aku juga kesel banget nih. Apa lagi? Iya, kalian tahu kan aku tuh hobi banget baca buku. Iya sih, tahu. Aku pingin banget loh punya buku edisi terbaru Avatar itu. Tapi papa aku nggak kasih. Ya ujung-ujungnya aku bacanya buku pelajaran. Iya. Padahal kita mau pinjam ya bukunya. Hai teman-teman. Hai. Loh, kok pada sedih semua sih kalian? Iya, Pada lari apa? Gimana nggak sedih? Kenapa? Aku gara-gara nggak dapat hadiah. Iya. Kalian sedih. Coba ya kalian punya hadiah sama seperti aku. Hadiahku itu, dia tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar, selalu awet. Hadiah-hadiah. Dan yang terpenting, hadiahku itu ya, dia akan membuat wajah kita selalu gembira. Kasih tahu kamu dong. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Tapi yang mau buru-buru nih, kan kita mau hari Natal. Nanti aja deh aku kasih tahu ya. Yuk, aku mau duluan ya, mau pulang dulu. Kita kan mau Natal. Dadah. Aku pengen tahu ya apa sih hadiah Natalnya dia? Apa dia? Kita ikutin yuk. Yuk, kita jadi penasaran. Yuk, kita ikutin aja. Yuk. Di suatu pasar ada 2 orang ibu yang sedang berjualan. Berapa satu? 1.000 nak. Aku beli 2 ya, goreng pisang sama bakwan ya Bu. Seorang ibu berjualan gorengan Ini Bu. dan seorang ibu ya. berjualan sayuran dan tiba-tiba Hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Sini saya bantu.
ya. Namamu siapa? Nama saya Nina. Terima kasih nak ya. Bu sakit ya, istirahat aja Bu. Tapi saya harus Iya. Saya pergi dulu ya Bu ya. Terima kasih ya. Iya, Hati-hati makasih nak Bu. ya. Saya pergi dulu ya. Kenapa begitu tadi aja? Kenapa tiba-tiba hati-hati ya. Hati-hati lah ya. Iya. Kenapa tadi bisa begitu lagi? Bu, Iya, lu bisikin apa tadi sama temanku? Iya, bisikin apa? Kenapa? Apa tadi? Saya cuma mau bilang, hatimu penuh kasih ya nak. Iya, tapi saya kalian ini siapa? Kalian ini kok bertanya sama aku? Dia anak yang baik, kami sekolah minggu kok. Iya, dia anak yang baik, anak yang baik, penuh kasih. Pasti kan juga anak-anak yang baik kan? Iya kan? Iya, kalian juga harus jadi anak baik. Iya. Mau beli Yang mana nak? yang ini aja Bu. Ukuran pisang nak? Iya. Oh iya. Mau beli berapa nak? Berapa ini Bu? Oh ini 5.000 ya. 5.000 Yang mana teman? Iya 5.000 lah. 5.000 ya. Panggilannya buat Bu aja. Terima kasih sudah lama. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Baik kali orang itu. Iya, lain kali hati-hati kamu ya kalau jalan ya. Dilihat jalannya. Oke. Di terminal ada seorang anak sekolah minggu yang sedang mengamen untuk mencari nafkah. Orangmu bersuara deh. Kamu anak sekolah minggu kan? Iya Kak. Oh ini ada sedikit ya untuk beli rotimu ya. Tapi kok kamu masih ngamen di sini sih? Bukannya kamu harus hari Natal nih sore ini kita? Gimana mau ikut Natal Kak? Aku hanya punya baju yang robek dan bunga ini Kak. Aduh kasihan sekali kamu. Hanya gara-gara nggak punya baju kamu nggak pernah hari Natal. Aku baru ingat nih kayaknya baju adikku ada yang masih bagus tapi udah nggak muat lagi. Kakak serius? Iya. Wow. Nanti saya kasih ya untuk kamu ya. Terima kasih ya Kakak. Kakak dekat sini loh. Tunggu sini ya. Terima kasih Iya. Kakak. Kakak sangat penuh kasih. Ya, tunggu ya. Jangan kemana-mana ya. Ya Kak, Bu tadi bilang apa kepada anak itu tadi? Oh, tadi aku itu bilang sama kakak itu sangat penuh kasih. Tapi ngomong-ngomong kakak dan abang ini siapa ya? Kami temannya dia. Teman-teman, aku tahu kenapa teman kita itu mukanya selalu bergembira. Kenapa? Karena teman kita itu mau berbagi teman-teman. Pasti itu. Iya. Nah, kenapa tadi dia mau berbagi? Aku kalau gitu pengen seperti dia juga. Ya, aku pengen berbagi. Tadi aku ada beli gorengan enak sekali. Aku ingin memberikan padamu ya, Dek. Gorengan. Terima kasih ya, Kak. Kebetulan aku juga lagi lapar. Dek, aku juga ada makanan. Ini bagi untukmu ya, Dek. Lagi. Kakak, terima kasih ya makanannya. Iya, Dek. Ada gorengan, ada makanan. Kakak juga ada kalung buat kamu. Kalung nanti ya kamu pakai kalung Natal ya. Cantik sekali. Nah, sini kakak kasih pakai. Wow, cantik banget. Terima kasih ya. Dipakai untuk acara Natal loh. Terima kasih ya kakak. Terima kasih ya kakak. Kalungnya cantik sekali. Aku punya uang. Tapi uang ini mau aku beliin buku yang terbaru. Tapi aku mau memberi aja deh. Ini buat adik. Wah. Terima kasih ya kakak. Kalian semua sudah berbagi. Dengan giliranku, aku mau kasih apa ya? Apa ya? Apa ya? Bawa apa? Rasa kamu butuh. Wah.
masuk gereja nih. Yuk, Siap ya. Yuk kakak. Dan abang terima kasih ya. Kalian sangat penuh kasih. Selamat Natal. Perayaan Natal sudah tiba dan kelima anak sekolah minggu itu berkumpul di gereja untuk merayakan Natal dengan wajah penuh sukacita. Itu mereka. Kalian cantik sekali. Kamu ganteng sekali ya. Kalian juga cantik. Iya dong. Kita kan mau Natalan. Iya. Ya pastinya teman-teman ajaib sekali loh. Kita pasti merasakan ya karena kita berbuat baik. Ada sukacita tentunya di hati kita jadinya. Ayo benar. Kita kan mau pergi Natalan ya kan? Iya, kan kita Natalan. Tapi wajahnya kok tadi sedih sekarang kok gembira semua sih? Iya dong. Ada apa ya? Kami sudah tahu rahasiamu. Apa itu? Ternyata hatimu penuh kasih. Nah benar, hadiah yang tadi saya bilang itu adalah kasih. Ya kan? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kasihnya kepada kita semua. Jadi kita harus berbagi kasih. Nah makanya kita sekarang wajahnya nih penuh dengan sukacita dan gembira. Nah adik-adik, demikian drama singkat dari guru-guru sekolah minggu yang baru saja adik-adik saksikan. Walaupun saat ini kita merayakan Natal di masa pandemi COVID-19 di rumah saja, tapi kita harus bersukacita. Dan walaupun adik-adik tidak dapat baju baru, sepatu baru, pergi berlibur, kita tetap bersyukur karena kita sudah dipenuhi oleh kasih dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikian dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal. Selamat. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk ke acara berikutnya, penyalaan lilin. Candlelight service diiringi dengan lagu pujian Malam Kudus. Penyalaan lilin diwakili oleh pengkhotbah kita, Inang Pendeta Rita Boru Simanjuntak, Ketua Seksi Sekolah Minggu oleh Ibu Nina, Horong Batita oleh Ibu Natalia, Horong 1 oleh Ibu El, Horong 2 oleh Ibu Tiur, Horong 3 oleh Ibu Christine. Lalu untuk Sekolah Minggu Padang Bulan diwakili oleh Ibu Jenny. Nah adik-adik kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam Kudus.
sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di perayaan Natal ini, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Natal anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah tiba pada perayaan Natal dalam tahun ini, tahun 2020 ini. Walaupun perayaan Natal tahun ini berbeda dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, karena perayaan Natal sekolah minggu dalam tahun ini masih kita laksanakan secara online sama seperti ibadah biasa. Tapi seperti yang seringkali Inang tekankan dalam setiap khotbah, bahwa walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, dan pada hari ini walaupun kita merayakan Natal sekolah minggu secara online, tapi ini tidak akan pernah mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal berarti kita kembali merayakan kelahiran Tuhan Yesus Tuhan kita. Merayakan Natal berarti kita merayakan kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera di seluruh dunia. Karena itu seluruh dunia bersuka cita, secara khusus setiap orang-orang percaya dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau saya hubungkan dengan kelahiran anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah keluarga, pasti setiap keluarga orang tua kita sangat bersuka cita ketika kita lahir ke tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Yang pertama, karena kelahiran kita pastinya sudah dinantikan oleh orang tua kita. Kelahiran kita sudah dinantikan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Karena itu apa yang menjadi kebutuhan kita pastinya sudah dipersiapkan. Pakaian kita, tempat tidur yang bagus, perlengkapan bayi untuk menyambut kelahiran kita. Artinya semua keluarga, semua yang mengasihi kita pasti sangat bersuka cita atas kelahiran kita. Bahkan orang tua kita pun sudah mempersiapkan nama yang indah, nama yang baik untuk kita masing-masing, dengan harapan sama seperti indah dan baiknya nama kita, demikian juga harapan orang tua kita terhadap kehidupan kita, anak-anaknya. Yang mau Inang Pendeta katakan, kalau orang tua kita, keluarga kita sudah mempersiapkan nama yang baik untuk kita demi kebaikan kita, terlebih Allah kita tahu memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Orang yang ditebusnya dari dosa, sehingga Allah pun mau datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sekali lagi, kalau orang tua saja tahu memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya, apalagilah Allah kita sebagai bukti kasihnya kepada kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu sangat mengasihi dunia ini.
Allah itu sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi inang pendeta, mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita semua, supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau inang pendeta tadi katakan, orang tua kita sudah mempersiapkan yang terbaik, tempat tidur kita, peralatan bayi, pakaian kita, tapi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini mengutus anaknya Yesus Kristus. Justru Tuhan kita itu lahir di dalam kesederhanaan. Tidak ada tempat tidur yang empuk, tidak ada pakaian yang bagus. Bahkan Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, dalam kesederhanaan. Tidak ada sambutan yang mewah yang luar biasa, tapi malaikat-malaikat Tuhan bersuka cita. Demikian juga dengan para gembala menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita di malam yang gelap. Karena itu sekali lagi perayaan Natal tahun ini, walaupun kita laksanakan dalam rumah kita masing-masing, jangan pernah mengurangi sukacita kita untuk menyambut, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Tuhan kita, walaupun kita merayakannya secara sederhana. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan hadir ke tengah-tengah dunia ini, Dia selalu ada untuk kita. Sama seperti nama yang diberikan kepada Tuhan kita, Immanuel, Dia selalu ada untuk kita. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, sama seperti firman Tuhan di perayaan Natal ini, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, berarti kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini. Kalau Allah menyertai kita, berarti kita harus tetap semangat menjalani hidup ini, termasuk anak-anak sekolah minggu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Allah selalu ada untuk kita. Itulah bukti kasih Allah untuk kita, anak-anaknya. Karena itu anak-anak sekolah minggu tetaplah menjadi anak-anak yang selalu mencintai Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah datang ke tengah-tengah dunia ini dengan kelahirannya, kehadirannya yang kita rayakan melalui perayaan Natal ini. Tetaplah bersuka cita untuk merayakan Natal ini bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudaramu. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, supaya tahun depan kita kembali bisa merayakan Natal di gereja kita dengan penuh sukacita. Selamat Hari Natal anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan ini. Sehat-sehatlah kita semuanya dalam mengakhiri tahun 2020 ini. Ketika COVID-19 berlalu nanti dari muka bumi ini, kita kembali bisa beribadah di gereja kita masing-masing. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyertai kita, sama dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam perayaan Natal ini. Allah menyertai kita, Allah selalu ada untuk kita. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa di dalam surga yang sudah memberkati kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang kami rayakan melalui perayaan Natal bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami. Sekalipun kami masih harus merayakannya dari rumah kami masing-masing. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah selalu menyertai kami. Inilah yang membuat kami selalu bersukacita dalam menjalani kehidupan kami, terlebih dalam merayakan hari Natal pada hari ini. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkatilah orang tua mereka.
Berkatilah kami dalam sukacita kami Tuhan dalam merayakan Natal pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di akhir ibadah perayaan Natal sekolah minggu HKBP Pekanbaru untuk tahun 2020 tahun ini ya. Nah adik-adik, kita akan kembali bertemu di ibadah sekolah minggu di bulan Januari tahun 2021. Nah adik-adik tetap semangat ya, walaupun beribadah bersama papa mama setiap minggunya. Jangan malas ya untuk tetap beribadah. Iya, dan dengan penuh sukacita, Inang Pendeta sebagai koordinator sekolah minggu, mewakili pelayan penuh waktu dan Parhalado HKBP Pekanbaru, serta seluruh guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Tetaplah bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Prosperian
Selamat